Fun fact, live session ini adalah live sessionku kedua. Di Opal ini tadi? Di Opal ini yang kedua. Dan ini podcast, legitimate podcast pertamaku. Wow, this is the first podcastnya Lukas. Aku terakhir lihat TikTok kamu yang FYP muncul di TikTok aku tuh. Lagu kamu kan masuk di top 50. Top 50 iya viral kan? Indonesia. Viral Indonesia. Jadi dia ngomong, karena aku gak punya banyak teman content creator juga kan, soalnya langsung dari Jepang. Jadi dia ngomong, okay, I'll teach you how to make contents. I'll teach you cara menjadi kayak content creator. Kamu juga bantuin aku, nge-assist aku jadi kayak PA gitu. And then aku ngomong, yaudah ayo. Terus kayak yaudah, akhirnya sekolah masih online. Tinggal aja di Tokyo bareng sama dia, jadi PA dia, sekalian diajar jadi content creator. Hai Opal Gengs, Opal Gym Session hari ini bersama Lukas Will. Hai Lukas. Halo. Apa kabar? Baik. Kita kenalan dulu kali ya. Jadi kamu ini kan seorang penyanyi yang juga menjadi content creator TikTok. Yes, ya gak sih? Benar. Aku terakhir lihat TikTok kamu yang FYP muncul di TikTok aku tuh. Lagu kamu kan masuk di top 50. Top 50 iya viral kan? Indonesia. Viral Indonesia. Terus kamu joget gitu kan? Iya. Kayak orang ngira lagu yang kamu jogetin tuh lagu kamu. Iya, itu kan lagunya super bass ya. Iya, super bass. Dia juga lagi viral kan sebenarnya kan. Terus kamu nariin, padahal kamu maksudnya mau congratsin lagu kamu. Iya, maksudnya kayak pengen happy aja udah kayak gimana ya dance itu? Dance itu ini kan yang agak centung yang gitu. Iya, gitu. Itu kayak seharusnya tuh kayak lagi happy nih. Tapi orang-orang ngiranya kayak ternyata Lukas yang buat ini semuanya gitu. Padahal maksudnya laguku. Lagu kamu. Tapi ternyata nggak apa ya? Ternyata itu nggak semuanya ngira itu lagu yang kayak mereka kira tuh The Way It Is banget. Kayak aku sampai nanya lagu yang mana ini? Saya bilang The Way It Is Kak. Jadi mereka notice kalau maksudnya itu lagu kamu yang masuk top 50 viral Indonesia gitu ya. Congrats ya. Thank you Kak, thank you. Nah kamu kan sering nih masuk di video-videonya Kak Jerome. Sebenarnya aku juga nontonin kamu di video-video Kak Jerome. Kayak aku tahu kamu ketemu di mana, di negara mana, gitu-gitu. Karena aku nonton videonya. Nah, aku pengen nanya deh, kamu itu sedekat itu berarti sama Kak Jerome? Iya, waktu itu kan soalnya aku tinggal sama Bang Jerome sempat. Yes. Tapi kejadiannya pun juga lucu. Yang ini gak sih, kamu tuh di pinggir jalan ketemunya? Bukan. Oh enggak justru. Kayak anggapannya kayak di pinggir jalan ya, tapi kayak lebih ke gini. Jadi dulu aku tuh content creator juga. Sebelum join Mantapu atau ketemu kenalan sama banyak content creator. And dulu tuh aku selalu ngeset goal kecil-kecilan yang buat aku harus naik terus. Jadi kayak waktu itu aku main 100.000 harus 100.000, 200.000. Pas udah 500.000 gak tahu kenapa pengen kayak gak mau tahu tahun ini harus ketemu Bang Jerome. Gak kenal, gak punya moto. Jadi kamu manifesting? Iya, kita lebih ke manifesting. Kayak belum ada mutualan. Dan juga aku juga gak enak kan kalau misalnya kenal kakaknya tapi kayak Bang tolong kenalin aku ke Bang Jerome dong. Kayak aku masih merasa belum selevel atau sepadan nama dia. Tapi ya udah nyari cara aja. Dan waktu itu mamaku kasih aku duit, udah kamu liburan ke Tokyo. Terus kayak just have fun. Terus kayak ya udah aku mikir-mikir nih. Aku ke Tokyo harus ketemu Bang Jerome sambil kayak pindah-pindah tempat tinggal teman-teman. Dan gak tahu kenapa terjadi. Jadi kayak ketemu Bang Jerome, terus kayak Bang Jerome tiba-tiba baik banget. Soalnya waktu itu aku mau pindah ke rumah temanku yang agak jauh. Dia bilang, "Ya udah kamu tinggal bareng sama aku aja. Kayak nginep rumahku aja." Baik banget. Jadi waktu kamu liburan, kamu nginepnya sama Bang Jerome? Nginep sama temanku terus baru ke Bang Jerome ya. Oh my god. Jadi beneran berangkat dari manifesting ya. Terus dari manifesting beneran ketemu dengan sendiri aja ketemunya gitu ya. Ya I guess Tuhan memberikan jalan lah ya. Iya. Wow. Jadi kenalannya unik ya sebenarnya ya. Sangat unik. Terus berangkat dari situ akhirnya
banyak lah obrolan yang berlanjut. Akhirnya kamu sempat jadi personal asistennya. Jadi dia ngomong, karena aku nggak punya banyak teman content creator juga kan, soalnya langsung dari Jepang. Jadi dia ngomong, I'll teach you how to make content. I'll teach you cara menjadi kayak content creator. Kamu juga bantuin aku, nge-assist aku jadi kayak PA gitu. And then aku ngomong, ya udah, ayo. Terus kayak ya udah, akhirnya sekolah masih online. Tinggal aja di Tokyo bareng sama dia, jadi PA dia, sekalian diajarin jadi content creator. Wow, itu beneran amazing. Kayak gak nyangka pasti ya, pertama-tama kayak gak nyangka kalau jalannya kan kayak gini nih gitu ya pasti. Jujur waktu itu nangis sih. Oh iya. Kayak diem seharian waktu itu, kayak beneran ini pertama kali kayak merasa manifesting tuh beneran ada. Beneran ternyata bener ya apa yang dimanifestingin tuh terjadi gitu ya. Bener banget. Kamu tuh dari Surabaya ya berarti? Enggak, aku lahirnya di Jakarta. Oh, lahirnya di Jakarta. Tapi pindah ke Surabaya. Tapi pindah ke Surabaya. Berarti udah lama tinggal di Surabaya? Cukup lama. Dari kelas 3 SD sampai SMA. Oh, lama itu lama ya. Banget. Tapi logatnya gak Surabaya sama sekali ya? Kalau mau jadi Surabaya, coba dong tes dong, coba. Gimana ya? Ceritanya kenalan. Kenalan. Nama saya. Ini pure Jawa atau? Pure Jawa boleh. Coba dong. Pure Jawa bisa gak ya? Atau gak logatnya aja deh. Logatnya aja. Jenengku Lukas. Piye kabare? Jenengku Lukas. Piye kabare? Oh, jauh banget loh itu. Tadi aku mangan nasi ayam mbek koncoku. Iya kayak gitu. Oh, ternyata bisa loh bahasa Jawanya loh. Tergantung. Kalau sama temen, apalagi kalau teman asli Surabaya gitu ya. Jadi kayak lebih ke tergantung temen. Kalau sama temen-temen Jakarta, ya jadinya balik ke Jakarta lagi. Hebat. Dia bisa menyesuaikan logatnya sesuai dengan kondisinya ya gitu ya. Berarti selain kamu kenal Kak Jerome, kamu juga kenal sama Waseda Boys dong? Bener. Nah, gimana tuh mereka aslinya? Malu-malu gitu gak sih? Mereka baik banget. Kan waktu aku di Jepang, memang bahasa Jepangku kurang bagus aja sih. Karena memang fokusnya dulu lebih ke content creating, kerja atau ya belajar aja. Tapi belajar bahasanya kurang. Tapi aku berkembang lebih banyak gara-gara mereka semua. Oh ya? Jadi kayak kalau aku sama Tomo, kita kan jadi kayak barter. Aku, Tomo, Yusuke, kita barter jadinya. Aku ngajarin dia bahasa Indonesia, dia ngajarin aku bahasa Jepang. Oh, jadi saling ngajarin ya? Iya, waktu itu ada speech contestnya Tomo. Tomo setiap hari datang ke rumahnya Bang Jerome, minta diajarin, Kas, ini cara gimana pronunciationnya, Kas ini gimana. Oh ya? Akhirnya dia juara 1. Wow, keren banget. Tapi salut sih, Tomo rajin ya? Rajin, Tomo, Yusuke, Otsuka semuanya rajin semua. Oh, I see. Berarti kamu juga senang banget ya untuk banyak berinteraksi sama mereka, ngobrol sama mereka, dan bahkan kamu bilang kamu banyak barter sama mereka, apalagi tentang ilmu. Udah gitu ya. Kayak kakak-kakak sendiri, kayak beneran mereka berempat udah kayak kakak-kakak aku di Jepang. Beneran kayak kakak kamu sendiri ya. Oke. Nah, sekarang kan kamu sebagai talent di Mantapu Corp, ya kan? Nah, gimana ceritanya kamu akhirnya beneran real nih masuk ke manajemen ini? Sebenarnya kan kita udah tahu nih kamu awalnya PA-nya Kak Jerome, tapi kenapa akhirnya resmi menjadi talentnya Mantapu Corp? Aslinya resmi jadi PA itu sama dengan resmi jadi talentnya. Oh, jadi hybrid. Jadi hybrid talent / PA. Itu tanggal 2 tahun lalu. 16 September tuh baru ketemu Bang Jerome. 2021. Oke. Terus besoknya itu kan 17 Agustus. 17 Agustus kita foto bendera. Terus aku ingat banget aku ngepost kayak terima kasih gitu-gitu. Besoknya Mantapu Corp kebuat. Secara legally kebuat. And itu udah langsung masukin ke Mantapu Corp. Jadi talent. Oh, jadi kamu udah hybrid sejak itu juga gitu ya. Cuman mungkin memang konten dan belum rilis lagu kayak sekarang ini gitu ya. Masih nyari-nyari gitu ya. Wow, keren juga. Gak capek apa hybrid jadi PA juga, jadi talent juga gitu? Atau kamu happy aja jalan ini? Waktu itu happy banget soalnya kan happy kayak ya? Dari selalu sendirian di apartemen, sekarang ada kayak temennya, ada kakaknya kayak kalau bosen, Kas yuk pergi yuk, Kas yuk makan yuk, kayak wah aku atau Bang Jerome aku gendut banget.
Aku bukan anak kos lagi, aku anak di. Gak kelihatan kayak anak kos ya. Kayak beneran tinggalnya sama orang tua iya, gitu ya. Udah gendut banget. Karena dia jongkokan terus gitu ya. Bang Jerome. Oke. Makanan enak-enak semua. Nah, di Mantapo ini sekarang ada siapa aja selain kamu? Kalau boleh dikasih tahu. Aduh, udah banyak. Yang kamu ini deh yang kamu sering ketemu. Blitura, Mas Sanso, Karin, Maria Clarin, ada siapa lagi ya? Kok jadi lupa ya tiba-tiba. Farhan, Ekida, Jeremy Owen, Matthew, Takuya. Banyak ya, banyak banget ya. Semuanya sih kayak kita selalu ada kayak mini events yang kayak sering kayak mampir-mampir kayak have fun. Gitu-gitu. Seru. Waktu itu ada kayak karaoke event. Kita nyanyi-nyanyi bareng-bareng. Oke. Berarti emang bonding banget ya. Kayak saling mengenal satu dengan yang lain gitu ya. Oke. Nah, aku tuh sempat baca-baca di artikel-artikel di internet. Waduh, artikel apa di? Deg-degan. Jadi kamu tuh sempat ditawarin sama SM Entertainment untuk ikut private audisi? Pernah. Itu gimana? Boleh nggak ceritain dikit? Waduh, nanti di kontak lagi nih. Pretty straightforward sih. Mereka ngontak waktu itu, terus ya udah aku jawab. Oke, tapi akhirnya kamu ambil atau tidak? Maksudnya mengiyakan audisinya atau enggak? Aku merasa aku masih punya tanggung jawab ya sebagai PA dan juga content creator di Mantapo. Jadi aku juga merasa aku belum ready to be a singer or dancer. Jadi kayak ya udahlah, I'll let this slide first. Kalau dapat opportunity lagi, I'll take it. Oke, jadi di saat itu sebenarnya kamu merasa ada tanggung jawab yang harus kamu jalanin dulu, dan kamu tidak mau memilih untuk melepaskan tanggung jawab yang kamu lagi jalanin. Oke. Tapi kalau ada kesempatannya katanya mau nih Lukas ya. Semoga ya, kita nggak pernah tahu ya Lukas ya. Kita nggak pernah tahu kan, kesempatan siapa tahu datang lagi. Kita nggak pernah tahu. Nah, kamu kan akhirnya nyanyi nih. Kalau nyanyi sendiri tuh awalnya gimana? Kamu kan tadi bilang kamu masih mencari-cari nih dulu, kamu mau nyanyi atau gimana? Kamu sekarang udah jadi penyanyi lah, bisa dibilang. Nah itu akhirnya gimana kamu bisa memutuskan aku mau nyanyi gitu? Fun fact banget. Memang itu udah dari long time dream lah. Memang lihat kayak K-pop gitu, ada penyanyi kayak aku pengen banget masuk ke area-area sini. Tapi kayak nggak pernah diberi kesempatan aja, atau nggak pernah dapat waktunya yang pas. Akhirnya ya udah nyari peluang sendiri, cari guru les. Kamu les vokal berarti? Les vokal. Jadi cari guru les, terus kayak apalagi kan teman-temanku juga banyak musicians, producers and also artis yang cukup terkenal. Terus banyak diskusi gitu. Banyak ngobrol-ngobrol. Dan fun fact, aku nih kalau dalam dunia musik itu masih kayak baru 4 bulan. Maksudnya beneran terjunnya ke dunia musik itu baru 4 bulan? 4 bulan, lahirku baru 4 bulan dalam dunia musik. Terhitung baru lah ya berarti. Sangat amat baru. Soalnya ya aku bukan kayak penyanyi yang kayak dari kecil atau kayak dari Indonesian Idol or just kayak The Voice. I'm just a regular kid yang memang decide untuk mencoba, dan juga ya bekerja keras aja dalam mencoba masuk dalam daerah situ. Iya. Tapi kan there is always first time gak sih? Kalau nggak dicoba nggak tahu jalannya. Jadi, gak sih? Fun fact, live session ini adalah live sessionku kedua. Di Opal ini tadi? Di Opal ini yang kedua. Dan ini legitimate podcast pertamaku. Wow, this is the first podcastnya Lukas. Jadi kayak yang satu podcastnya sama teman. Jadi kayak nggak kamu sendiri ya. Nggak takut gitu loh. Kali ini kan agak nervous ya. Enggak dong, kenapa harus nervous kamu di sini? Wow, ternyata Opal Gangs ini adalah first podcastnya Lukas loh. Jadi nanti kalau udah habis nonton di share ya. Nah, ngomongin soal nyanyi, kita lanjut ya. Kamu kan baru ngeluarin single yang judulnya The Way It Is. Nah, single ini tuh kamu yang nulis sendiri atau gimana? Jadi proses pembuatan lagunya itu lucu banget. Soalnya, gimana tuh? Jadi ada satu my good friend namanya Hinata. Kita barusan kenal dalam hari pertama. Dia ngomong kayak, oh ya laguku lagi rame nih. Lagunya dia namanya Cherry Red kalau kalian tahu. Lagi rame. Terus aku nanya, keren juga ya buat musik, menarik. Terus dia bilang,
kamu juga mau buat musik? Aku cuma ngomong kayak boleh. Terus dia bilang oh oke. Aku ke toilet nih. Ke toilet, balik ke toilet. Terus dia ngomong, kamu cari referensi apa lagu ini? Terus kayak beneran? Iya beneran. Hah? Terus akhirnya malam itu langsung buat lagunya. Jadi itu beneran unik sih. Kayak dikira cuman ngomong doang aja. Kan biasanya kalau orang-orang ngomong kayak oh kamu mau hangout, yuk hangout kapan-kapan. Ya kayak ayo kapan. Iya. Ini dia ngomong kayak yuk buat cari yuk. Terus kayak malamnya yaudah kita ke rumahnya si temen kita Chris. Terus kita main gitar, kamu cari melodinya. Oke, langsung start. Jadi beneran hari itu langsung buat lagunya. Dan waktu udah mulai nemu, dia langsung ngomong kita perlu cari tema lagunya. Oke. Terus kayak di pressure aku kayak harus ada tema. Terus kamu kepikiran apa saat itu? Terus kayak menurutku ada yang menarik aja kata-kata the way it is. Jadi kayak membuat jadi cerita. Jadi kayak ceritanya tentang aku baru mau nanya kayak lagu ini bercerita tentang apa sih? Bercerita the way it is itu lagunya tentang seorang laki-laki yang bertemanan dengan seorang perempuan yang akhirnya memiliki rasa suka. Oh intinya sahabat jadi cinta. Tapi cowok ini pun bingung karena dia memiliki dilema pengen relationshipnya just as friends, the way it is sesuai dengan titlenya, atau lebih dari the way it is. Oh complicated ya. Tapi akhirnya dia memilih untuk the way it is. Tetap. Iya, menyimbolkan kalau misalnya ya udah kita bersenang sekarang, tapi ya aku mungkinan menyesal di masa depan. Ini nggak dari pengalaman pribadi kan, Lukas? Gak tahu apa-apa. Nggak deh, pura-pura nggak tahu aja. Next question aja. Nah, kalau boleh tahu siapa aja nih yang ngebantuin kamu dalam membuat single ini? Oke, nah banyak sih. Banyak. Kalau kakak tahu Chris Andrian yang nyanyi Stay With Me. Tahu. Dia juga salah satu yang bantuin aku juga. Yang kenalin aku ke temanku juga namanya Gilang Hinata. Dia juga artist and also producer. Sama satu lagi namanya Hea Kim. Dia juga famous artist di luar, di Indonesia tapi famous artist di luar. Mereka semua tuh terkenal di luar semua. Dari why aku goalnya langsung kayak aku juga pengen terkenal di luar juga langsung. Ini mereka ada yang satu terkenal di SEA, 2 orang terkenal di SEA, ada yang satu terkenal di Amerika. Tapi mereka semua musisi di Indonesia. Wow, jadi kamu terinspirasi gitu ya dari teman-teman kamu itu juga. Nice. And then paling terakhir Gerald Virginius juga bantu juga for mixing. Nice. Wow, kamu dibantu banyak orang ya di sini ya. Pasti kamu happy banget deh nih. Very thankful. Nah, kalau misalnya nih aku tanya sama kamu, penyanyi yang kamu idolakan dan pengen banget kamu kolaborasi sama dia. Ini one of your manifesting gak sih? Siapa tahu dari berangkat podcast ini one day kamu hubungin aku kayak cinta, aku beneran kolaborasi dengan dia. One day. Kayak tapi aku sekarang sangat percaya dengan manifesting. Aku juga. Tos dulu kita. Soalnya waktu itu sebelum lagunya rilis, aku juga agak ragu dengan laguku sendiri. Tapi aku memiliki manifesting yang cukup tinggi, yaitu aku bilang 1 bulan ini aku harus lebih dari 100.000 minimal. Dan itu tercapai. Pas 4 apa? Sekarang September. 4 September waktu itu 100.000. Terus tambah 3 hari langsung jadi 200.000. Wow, congrats Lukas. Jadi itu ya Opal Gengs, yang bisa kita pelajari dari seorang Lukas adalah manifesting. Itu penting. Sangat. Siapa kolaborasi kira-kira artis yang kamu gemari dan pengen deh one day bisa kolaborasi sama dia? Banyak sih. Kayak aku pengen collab sama, pertama kayak my own friends and producer Chris, Hea Kim, Hinata, Gerald Virginius. Terus paling kalau yang itu aku seneng banget 88 Rising.
Oh, Warren Hugh. Oh, Warren Hugh, oke. Rich Brian. Ini kayak Nicki gitu. Oke, 88 Rising ya. 88 Rising terus paling kayak kalau yang lain kayak Cashy, oke. Ada indie artist juga namanya juga Bixby. Kalau kalian tahu itu juga aku pengen. Wow. Banyak sih. Tapi berangkatnya dari orang terdekat dulu ya. Berangkatnya dari orang terdekat, lalu kayak mereka ngasih inspirasi lagu. Kayak kayak lagu ini cocok sama kamu, lagu ini cocok sama kamu. Terus makin lama makin dengerin, I think that's my style. Terus kayak kita gabung dari satu. Nice. Nah, kalau misalnya tadi kan aku tanya kayak kolaborasi yang kamu inginkan, kira-kira akan ada nggak kolaborasi kamu bareng ke Bang Jero mungkin atau Waseda Boys mungkin? Atau cukup di konten aja? I don't know ya, soalnya jantung mereka juga sibuk-sibuk semua. Oke. But kalau misalnya mereka bisa ya why not juga. Oke, pasti akan coba ya kalau misalnya mereka bisa gitu ya. Nah sekarang kamu fokus di nyanyi aja, apa tetap konten dan nyanyi kamu bagi waktunya? I think udah nggak bisa dibilang kayak dibagi waktu, soalnya content creating is a part of my life sekarang. Jadi kayak offline or online, my persona of content creating ini masih tetap ada, kayak random, nggak jelas gitu. Jadi kalau di todong kamera pun kayak tetap Lukas tuh kayak tetap Lukas yang biasa di on kamera, semacam kayak gitu. Jadi tetap ya pokoknya konten tuh udah jadi kayak ya emang konten. Maksudnya orang lihat Lukas ya konten gitu ya. Bener. Kayak nyanyi nih itu plus lagi pasti gitu ya. Pasti ada kontennya kayak gitu. Iya ngerti. Jadi lagu ini bisa didengerin di mana aja? Lukas boleh kasih tahu Opal Gengs gak? Di mana ini? Di semua platform ada kok. Semua platform aja. Apple Music, Spotify, of course, YouTube Music, terus ada TikTok Music juga abis ini. I think every platform harusnya bisa aja. Di IG pun kalau mau search kayak biasanya yang story. Iya, ada lagunya gitu. The Way It Is, Lukas. Itu udah ada juga. Lukas, thank you banget udah datang ke studionya Opal, udah nyanyi live di sini. Dan ini podcast pertamanya Lukas di sini. Bukan di sini. Podcast pertamanya Lukas bersama. Kalau Legitimate Podcast ya Podcast tuh pertama di sini. Kali. Wow, thank you so much ya Lukas. Thank you so much for having me. Last but not least, apa harapan kamu untuk kedepannya? Tahun depan go international. Amin. Thank you Opal Gengs yang sudah menonton Opal Jam Session with Lukas. Jangan lupa follow semua sosial medianya Opal di @opal_id. Bye. Bye. Opal Jam Session.